Ya, kembali kita akan membahas topik baru di matematika SMP. Ya, topik yang baru ini dengan judul persamaan kuadrat. Seri matematika SMP, persamaan kuadrat bagian pertama. Nah, sebelumnya kita mau mengenal dulu tentang persamaan kuadrat. Ya, bahasa Inggrisnya quadratic equation. Ya, apa itu persamaan kuadrat? Nah, ini dia. Berasal dari bahasa Latin yang disebut quadratus, yang artinya square atau pangkat 2. Dengan bentuk seperti berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ulangi. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini ciri khas dari persamaan kuadrat. Kenapa? Karena dia mempunyai pangkat tertingginya dalam bentuk kuadrat. Ini dia kuadratnya. Ya. Sudah sampai sini? Makanya ini disebut apa? Persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita identifikasi dulu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu apa saja yang kita dapat ya, informasi dari sini. Yang pertama, informasi yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana X mewakili variabel, oke? Mewakili apa? Variabel. Dan A, B, dan C mewakili apa? Suatu angka tertentu di mana A tidak sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lacak kembali apa saja informasi lanjutannya. Nah, yang A ini disebut dengan koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat. Yang B ini disebut dengan koefisien X. Disebut dengan koefisien X atau koefisien linearnya. Sedangkan yang C ini disebut dengan konstanta. C ini disebut sebagai apa? Konstanta. Ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, contohnya kita lihat ya. Kita lacak dulu, ini bentuk kuadrat atau tidak. Yang pertama, 3A kuadrat min 72 sama dengan 0. Lalu yang kedua, 2X kuadrat tambah 8X min 12 sama dengan 0. Lalu, 3X kuadrat min X sama dengan 10. Kemudian, M dikali M min 6 dalam kurung tambah 1 sama dengan 0. Lalu X pangkat 3 ditambah 3X min 1 sama dengan 0. Lalu 7X minus Y sama dengan 0. Lalu Y pangkat 3 ditambah 2Y min 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir X kuadrat tambah 12X min 1 sama dengan 3X kuadrat. Nah, kita sekarang punya tugas menentukan apakah contoh-contoh berikut persamaan kuadrat atau tidak. Jadi kita lacak bersama ya. Nah, kita lihat ya, kita kasih checklist apakah benar atau tidak. Kita lihat yang pertama, apakah persamaan kuadrat atau tidak? Betul ya? Iya, Sir. 2X kuadrat tambah 8X min 12 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah
2x kuadrat. Setuju? Maka dia disebut sebagai persamaan kuadrat. Ini dia. Jelas ya? Bagaimana yang kedua? Yang 3a kuadrat min 72 sama dengan 0. Iya, betul. Dia termasuk persamaan kuadrat, betul? Karena pangkat tertingginya adalah 3a kuadrat. Jelas sampai sini? Bagaimana yang ketiga? Kita lihat ya, 3x kuadrat min x min 3x kuadrat min x sama dengan 10. Persamaan kuadratnya? Iya, betul. Iya, Sir. Karena pangkat tertingginya adalah apa? 3x kuadrat. Jelas ya? Bagaimana yang keempat? Yang m dalam kurung m min 6 tambah 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat nggak? Kita lihat. Benar. Tahu dari mana? Karena kalau ini dibuka menjadi apa? Kalau kita buka ya, ini nih. Ini kalau dibuka jadi apa? M kuadrat, betul? Min 6M tambah 1 sama dengan 0. Jadi dia termasuk persamaan kuadrat, betul ya? Lanjut. Apakah x pangkat 3 tambah 3x min 1 sama dengan 0 persamaan kuadrat? Iya, Sir. Kita baca. Salah. Oh. Kenapa? Karena kan pangkat tertingginya x pangkat 3, benar nggak? Berarti bukan persamaan kuadrat. Nangkap? Iya, Sir. Lanjut lagi. Bagaimana 7x min y sama dengan 0? Enggak, Sir. Kita lihat, bukan 7x min y sama dengan 0. Yang ini sama dengan, ini apa? Masuk dalam apa? Persamaan linier, ya. Ini termasuk apa? Persamaan linier. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Sekarang kita baca, bagaimana y pangkat 3 ditambah 2y min 1 sama dengan 0? Persamaan kuadratnya? Jawabannya? Tidak. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah y pangkat 3. Jadi tidak termasuk persamaan kuadrat. Jelas sampai sini? Yang terakhir, apakah x kuadrat ditambah 12x min 1 sama dengan 3x kuadrat adalah persamaan kuadrat? Yang ini? Ya atau tidak? Jawabannya? Iya. Betul ya? Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Dan kita bisa satukan x kuadrat yang kiri dengan 3x kuadrat yang kanan bisa disatukan. Betul nggak? Kita bisa sederhanakan dong. Betul nggak? Nih kita buktiin ya bahwa persamaan kuadrat kita buktiin. Ini kita bisa sederhanakan jadi apa? Nih, lihat. X kuadrat. Lalu yang 3x kuadrat kan kita pindah ke kiri. Min 3x kuadrat plus 12x min 1 sama dengan 0. Betul? Ini kan bisa disederhanakan menjadi apa? Menjadi min 2x kuadrat ditambah 12x min 1 sama dengan 0. Jadi dia termasuk persamaan kuadrat. Jelas ya? Sampai sini jelas? Ya, Sir. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai persamaan kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Ya, sangat mudah. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 4 cara. Ya, ada 4 cara. Yang pertama adalah apa? Apa yang kamu tahu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang pertama caranya adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna atau yang disebut dengan completing square. Ya, langkah-langkahnya nanti kita lihat ya. Yang kedua menggunakan rumus ABC, betul ya? Using the formula ABC. Yang ketiga adalah menggambar grafiknya.
Ya, betul nggak? Yuk, kita lihat coba completing square. Ini langkah-langkah garis besarnya ya, bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama kita menuliskan persamaan kuadrat itu di mana konstantanya wajib kita pisahkan di sebelah kanan dari sama dengan. Ya, jadi yang x kuadrat dan x-nya kita taruh sebelah kiri, sedangkan konstanta kita taruh di sebelah kanan sama dengan. Contohnya lihat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, maka kita modif menjadi apa? Ax kuadrat tambah bx sama dengan minus c, betul ya? Nah, setelah itu langkah kedua adalah apa? Memastikan koefisien dari x kuadratnya wajib 1. Jadi koefisien x kuadratnya ini kita pastikan berapa? 1. Yang ini nih. Wajib 1 A-nya ya. Supaya mudah dimodifikasi. Ya. Kemudian yang ketiga dengan cara apa? Menambahkan b per 2 kuadrat ke 2 ruas. Saya ulangi. Menambahkan B dibagi 2 kuadrat untuk kedua ruasnya. B per 2 kuadrat. Jadi siapa itu koefisien X-nya dibagi 2, lalu dikuadratkan. Yang ini maksudnya. Ngerti sampai sini? Itu cara apa? Completing square. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus ABC? Ya, kita lihat. Nah, perhatikan sekarang kita menggunakan rumus ABC. Kalau rumus ABC itu sangat mudah kan? Yang pertama kita pastikan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya. Maka akar-akarnya pakai rumus ini. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, rumus ini sudah familiar ya. Kenapa disebut X12? Karena jawabannya ada 2 ya. Makanya nanti ada X1, ada X2, ada X2. Ini tinggal kita masukin aja ya koefisien-koefisien dan konstanta ke rumus formula ABC. Kita temukan deh X1 dan X2. Oke, lanjut ya. Yes, sir. Yang ketiga adalah graphical method atau cara grafik. Ya, kita gambar ya. Ada 2 langkah untuk menggambar grafik. Yang pertama, ini dia langkah pertama. Kita sketsa gambarnya dulu, ya, sketsa gambarnya. Yang kedua adalah mencari apa? Titik potong terhadap sumbu X dan mencari titik maksimum atau minimum poinnya. Ya, ada 2 langkah untuk cara grafik, mensketsa grafiknya. Yang kedua mencari titik potong dan titik maksimum dan minimum pada grafiknya. Masih ingat kenapa disebut maksimum minimum? Masih ingat nggak? Oke, sekarang kita review. Kalau grafiknya begini, ini minimum atau maksimum? Ini disebut apa? Minimum. Betul ya? Karena dia kan paling bawah di sini, betul ya? Sedangkan ini disebut maksimum. Ya, kenapa? Karena dia pada titik tertinggi. Betul ya? Masih ingat sketsanya ya? Sketsanya itu ada 2, ada minimum, ada maksimum. Jelas ya? Kapan dia minimum? Ketika A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Kapan dia maksimum? Ketika A kurang dari 0 atau negatif. Jadi kalau saya punya gini, Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Ini maksimum atau minimum?
Kita lihat A-nya berapa di sini? Ini dia A-nya, betul? A-nya adalah 1, betul kan? Kalau nggak dituliskan 1 artinya. Nah, 1 itu apa? Lebih besar dari 0. Betul? Berarti dia minimum. Betul? Itu cara mensketsa grafik. Nah, langkah yang keempat untuk mencari solution dari persamaan kuadrat adalah dengan apa? Apa disebut? Factorization atau memfaktorkan. Apa? Memfaktorkan. Nah, hari ini kita mau bahas lebih detail bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, kita lihat bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat. Nomor 1, X kuadrat min 6X sama dengan 7. Masih ingat langkah-langkah memfaktorkan persamaan kuadrat? Masih ingat nggak? Ya, kalau agak lupa, ini dia langkah-langkahnya. Langkah-langkah faktorisasi. Persamaan kuadrat ya. Yang pertama apa? Pastikan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, pastikan tuh. Jadi harus sama dengan 0. Yang kedua apa? Apa langkah kedua? Lihat C, betul nggak? C, masih ingat nggak? Ada dua opsi kan? Jika C-nya positif atau jika C-nya negatif, betul nggak? Kalau C positif artinya apa ya? Masih ingat nggak? Lalu kalau C negatif artinya apa ya? Masih ingat nggak? Kalau C positif artinya apa? Faktornya sama tanda, betul nggak? Faktornya apa? Sama tanda. Ingat nggak? Sama tanda itu ada berapa jenis? Ada dua, betul nggak? Sama tanda itu bisa plus dengan plus, betul? Plus dengan plus. Atau yang kedua apa? Bisa ya apa? Min dengan min, betul nggak? Kan sama tanda, betul nggak? Plus. Jika apa? Apa sih? Kita akan pilih plus jika apa? Kita akan pilih plus jika apa? B-nya positif. Sedangkan kita akan pilih min jika B-nya apa? Negatif. Jelas sampai sini nggak? Ya. Yang kedua, jika C-nya negatif, yang kedua nih, jika C-nya negatif, artinya faktornya apa? Beda tanda. Ya. Apa maksudnya beda tanda? Coba kamu tebak. Beda tanda itu apa? Beda tanda berarti cuma plus dan min, ya kan? Berarti pilihannya apa? Cuma satu, yaitu apa? Plus dan min. Namanya juga beda tanda. Berarti opsinya hanya plus dan min. Kita lanjutkan. Yang ketiga, langkah ketiga apa? Setelah kita lihat C, carilah faktor C, itu enggak? Carilah
faktor C. Yang keempat apa? Carilah faktor A-nya. Betul? Dan yang kelima apa? Buktikan dengan cara apa? Dengan kali silang bahwa jumlahnya harus sama dengan apa? B. Ya. Jadi kita gunakan kali silang bahwa apa? Jumlahnya harus B. Ketika jumlahnya sama dengan B, artinya apa? Faktor kamu benar. Oke, ya kita lihat yuk. Kita coba kerjakan ini. Nah, X kuadrat min 6X sama dengan 7. Ya, perhatikan dia belum sama dengan 0. Berarti kita harus modif dulu supaya dia 0. Jadi gimana? X kuadrat min 6X, ini kita pindahin. Minus 7 sama dengan 0. Nangkap? Sampai sini? Nangkap ya? Yuk, sekarang kita bikin silangnya aja, biar enak. Ya. Kita bikin silangnya ya. Kita bikin yang rapi. Oke. Sekarang kita lacak. Ya. Kita lacak. Apa yang kita lacak pertama? C-nya. Berapa C-nya di sini? Ini C-nya nih. Ternyata C-nya apa? Negatif. Ya kan? Negatif kan? Nah, kita lihat. Kalau C negatif apa? Arti C negatif? C negatif artinya apa? Beda tanda. Beda tanda berarti apa? Ada plus dan ada minus. Betul ya? Terus, habis itu apa? Kita cari faktor C. Sekarang kita lihat. Faktor 7 berapa? Faktor C sama dengan 7. Berapa faktornya? Ayo. Bisa 1, bisa 7. Betul ya? 1 kali 7 kan? Betul nggak? Ya, sekarang kita tulis di sini. 1, 7. Angkat. Habis itu kita cari apa? Faktor A. Mana faktor A-nya? Yang ini A-nya nih, tuh. X kuadrat. Apa faktor dari X kuadrat? Faktor A adalah apa siapa di situ? X kuadrat, betul nggak? Faktor A-nya adalah X kuadrat. Berarti apa faktornya? X dikali X. 7. Nah, kita taruh di sini X, ini X. Betul? Nah, setelah dapat faktor A, sekarang kita ke langkah kelima ya. Apa langkah kelima? Membuktikan dengan kali silang. Ya, sekarang kita buktikan dengan prinsip kali silang. Ya. Sekarang kita masuk pembuktian. Apakah benar atau tidak? Ya. Masuk pembuktian. Apakah faktor yang kita tuliskan di atas benar atau tidak? Bagaimana pembuktiannya? Ya kali silang. Ya, pembuktiannya adalah kali silang. Yaitu gini. Ini kali ini. Berapa tuh? X kali min 7. Min 7X. Nangkat nggak? X kali min 7. Min 7X ya. Satu lagi. X kali positif 1. Berapa tuh? Ya positif X dong. Benar nggak? Saya ulang ya. X kali min 7. Min 7X. Lalu X kali positif 1. Ya plus X dong. Betul nggak? Jawabnya adalah min 6X. Nah sekarang kita lacak. Jawabannya benar nggak min 6X? Ya, kita lacak nih. Yang kita dapatkan min 6X. Di soal apa? Juga min 6X.
X. Betul ya? Betul? Ternyata Jawabannya apa? harus Terbukti. Jadi jawabannya apa? Terbukti. Jadi jawabannya harus terbukti. Ya, Sir. Ya, terbukti. Jawabannya harus sama dengan B, gitu buktinya. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan. Jadi faktorisasi atau pemfaktoran dari X kuadrat min 6X minus 7 sama dengan 0. Tinggal kita ambil lurus-lurusnya aja. Ya, kita tinggal ambil lurus-lurusnya ya. Ini dan ini. Ya, saya ulangi. Kita ambil lurus-lurusnya. Yang pertama ini, ya. Dan yang kedua ini. Tinggal ambil lurusnya. Jadi faktornya adalah kita tuliskan dalam kurung. Buka kurung. X ditambah 1. Lalu X minus 7 sama dengan 0. Sampai sini nangkapnya? Nangkap? Nah, sekarang kita cari solusinya. Berarti kita buka 2 ya. Kita buka 2. Berarti X tambah 1 sama dengan 0. Artinya X sama dengan min 1. Betul? Nah, setengah yang satu lagi, X min 7 sama dengan 0, atau X sama dengan 7. Jadi, himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0, X1-nya min 1, X2-nya 7. Jelas sampai di sini? Ya, Sir. Ya, Sir. Ya, Sir. Kita lihat contoh soal 2 ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Faktorkanlah 2x kuadrat tambah 7x min 15 sama dengan 0. Oke, yuk kita bikin dulu silangnya ya biar cepat. Yang pertama apa kita lihat? C-nya. Kita tulis dulu ya. H-nya adalah 2. Yang ini ya. B sama dengan 7. Yang ini. Positif 7 ya. Positif 7. Ya. Sedangkan C-nya berapa? Ini ya. Ini. Min 15. Dan sudah sama dengan 0 pertamaannya. Oke. Oke, kita lihat dulu apa yang pertama. Lihat C. C-nya berapa? C sama dengan min 15. Betul ya? Berarti C-nya adalah negatif. Betul ya? Kalau dia negatif gimana tadi? Beda kan? Beda tanda. Plus min. Ya, oke? Nah, kita tuliskan di sini. Plus min. Oke. Nah, habis itu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah faktor dari C. Faktor C-nya berapa itu? 15. Berapa dong? 5 kali 3. Betul ya? Kita tulis di sini. 5, 3. Betul ya? Kemudian selanjutnya apa? Faktor dari A. Faktor dari 2x kuadrat. Berarti berapa dong? 2x dan x. Betul ya?
Kita tuliskan di sini apa? 2x dan x. Langkah selanjutnya apa? Membuktikan, ya. Membuktikan B apakah benar. Ya, membuktikan B. Bagaimana tadi cara membuktikan B? Kali silang ini dikurang ini. Diagonal kurang diagonal ya. Ya, saya ulangi ya. Diagonal ditambah diagonal. Ngerti? Ulangi ya. Diagonal ditambah diagonal. Kamu tuh. Sekarang kita tuliskan diagonal yang pertama 2x dikali min 3. Berarti berapa? Min 6x. Satu lagi diagonal yang lain. X kali 5. X kali 5. Berarti tambah 5x. Artinya berapa? Min X. Sementara B-nya berapa? 7, ya kan? Ya kan? 7x kan B-nya. Yang ini nih, tuh. Berarti tidak terbukti, benar nggak? Apa yang kita lakukan kalau tidak terbukti? Hah? Apa yang kita lakukan kalau tidak terbukti? Halo? Yang kita lakukan adalah apa? Switch, ya, di switch aja faktornya. Oke, Sir. Di switch aja, ya, karena tidak terbukti, kita tukarnya kayak gimana, Sir? Ini kita ganti aja. Jadi di atasnya jadi berapa? 3 di bawah 5, itu nggak? Tulis di sini, ya, di sini 5, di switch aja. Ya, di switch. Ya, di switch. Ngerti enggak? Di switch. Iya, Sir. Nah, sekarang kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya, kali silangnya. Ya, kita ulang lagi. Diagonal pertama, diagonal kedua. Ya, sekarang kita tulis ya. Yuk, coba kita buktikan. 2x dikali 5 min 10x, ya kan? Min 10x. X dikali 3 3x. Betul nggak? Jawabnya berapa nih? Min 10x tambah 3x. Min 7x. Sedangkan jawabannya harus berapa? 7x. Sama atau enggak? Enggak sama. Kalau angkanya sama tapi tandanya berbeda, apa artinya itu? Salah tanda. Jadi tandanya diapain? Diganti. Ini kita ganti. Nah, ini kita ganti nih. Nah, kita ganti. Di atas jadi berapa? Plus, ya kan? Di atasnya plus, di bawahnya minus. Salah, kebalik ya. Di atasnya apa tadi, Bang? Di atasnya minus, betul? Di bawahnya plus. Betul nggak? Nah, sekarang kita buktiin lagi. Kita buktiin ya, kita buktiin. Kita buktiin ya. Kita buktiin. Ya, kita lakukan kali diagonal. 2x kali 5, lalu x kali min 3. Nah, ya, kita tulis jadi berapa dong? 2x kali 5. 10x. X kali min 3. Min 3x. Betul nggak? Jawabnya berapa? 7x.
Nah, ini 7X, yang ini 7X. Sudah sama belum? Udah sama dong, teman. Nah, berarti faktornya kita benar. Nah, sekarang kita ambil lurus-lurusnya. Ini faktor yang pertama, dan yang ini faktor yang kedua. Jadi kita tinggal tulis ya. Tinggal kita tulis. Jadi faktornya adalah 2X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita bagi 2 ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. 2X min 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3. X-nya 3 per 2. Satu lagi. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya min 5. Jadi X1-nya 3 per 2. X2-nya min 5. Jelas sampai sini?